waktu Vito bicara, itu tensi masih biasa-biasa aja. Bahkan Pak Prabowo bilang nih, saya termasuk Pak Prabowo boleh bilang tidak terpancing oleh Vito. Benar, bahkan dia bilang begini, melindungi, menjaga seluruh bawahan. Enggak, itu salah saya kalau soal komunikasi itu kan. Pemimpin harus bisa menjamin pangan bagi rakyat, dia bilang gitu kan. Monumen terhebat pemerintah bila bisa meninggalkan sistem fundamental yang menjamin pangan, energi, air gitu-gitu. Itu bagus kan pertanyaannya. Nah, waktu Vito bicara juga tentang komunikasi yang buruk, dia langsung ambil posisi sebagai leaders. Ini salah saya. Saya yakin ya itu tindakan yang keliru, dia bilang ya. Dan beliau saya yakin menyesal. Tapi kan kita sama-sama tahu Pak Kepala Komunikasi itu kan nggak menyesal sama sekali tuh Bang. Itu waktu itu ada. Saya juga melihat juga bahwa penjelasan beliau kepada saat beliau dengan Pak Bambang Harimurti, justru Pak Bambang Harimurti bilang membenarkan Pak Hasan karena itu salah potongan dan kutipan aja gitu. Karena Pak Hasan menjelaskan bahwa itu ada runtutan sebelumnya, kalimat sebelumnya gitu, dan dia ngecek soal medsosnya si Cica gitu. Cica Francisca. Francisca itu. Jadi di medsos itu saya lihat Pak Bambang Harimurti bilang, oh berarti yang salah yang memberitakan potongan itu. Gitu. Jadi memang waktu itu Pak Prabowo mengambil posisi ya ini yang salah dia. Nah terus masuk ke Uni Lubis, bicara tentang RUU TNI. Itu kan tensinya agak hangat tuh. Ya beliau agak naik tuh. Beliau menjelaskan satu yang ini kan 2 pasal. Tapi Mbak Uni bilang ya ini nggak terbuka transparansi gitu. Dan termasuk soal ditanya yang soal pertemuan di hotel. Ya di hotel kan ada konsinyir, dan hotel di Senayan itu kan ada bagiannya seknek. Jadi murah meriah, kelihatannya mewah, tapi sebetulnya kan nggak bayar. Ya beliau juga menyampaikan ini kan cuma perkara untuk memperpanjang usia. Ini kan urusan internal soal usia jabatan kan. Beliau tidak ingin bahwa gonta-ganti panglima terlalu cepat. Belajar cepat, itu kan kesulitan. Kedua, soal jabatan-jabatan yang sebelum ini juga sudah diisi oleh TNI aktif, misalnya BNPB, Basarnas gitu. Dan kenapa ada jaksa agung, ya itu ada jaksa militer, kenapa di MA juga kan ada hakim militer dan lain. Jadi lebih terkait kepada memang ada irisannya ke pekerjaan TNI sendiri gitu. Dan kedua, kalau bilang ada BUMN juga dikerjakan, BUMN juga ada yang ini, itu kan pensiunan, pensiunan TNI. Enggak, tapi waktu Pak Prabowo saya juga beliau naik soal demo. Come on, dia bilang gitu soal kan. Soal demo, dan ini beliau bilang ya beneran itu, atau ada yang bayar gitu. Nah itu situasinya gimana waktu pada saat Pak Prabowo mulai naik nih? Nggak ada. Come on, itu gelisah nggak? Nggak ada, tenang aja beliau jawab semua gitu. Nah kalau saya abis itu kan udah ini turun, abis itu kan giliran saya. Ya, nah, sama abang tensi diturunin lagi. Ya kita turunin karena pasti ini Naswa pasti nggak ada remnya juga nih abis ini kan. Ini cuman kalau Naswa pasti cuman ada gas aja nih kan. Dan saya melihat Vito dan Uni nanya itu, ya saya masuk soal Trump, meskipun pertanyaan saya tidak lengkap karena saya tidak mengelaborasi data. Misalnya neraca perdagangan kita dengan Amerika itu kan 38,3 miliar dolar, kita untung 17,9. Pak Prabowo bilang 18, tapi kita 18 miliar dolar. Tapi yang surprise itulah beliau tidak seperti pemimpin lain langsung melakukan perlawanan. Jadi beliau memahami apa yang dilakukan oleh Trump karena untuk kepentingan negaranya, dan itu juga kalau dalam WTO ya untuk kepentingan nasional kan dibenarkan di WTO. Kan waktu salah satu yang direspon oleh Pak Prabowo tuh saya nggak takut dengan pasar saham gitu. Nah itu apa tuh ya? Memang beliau selalu bilang melihat pasar ini kan ya turun naik hal yang biasa gitu, naik hal yang biasa. Tapi ini lebih baik komentarnya saat ini soal saham ketimbang sebelumnya pada saat di Kongres Muhammadiyah, Kongres IDT, dia bilang saham itu ada judi gitu. Sekarang agak lebih baik, agak lebih tenang gitu. Itu jadi soal harga turun, harga naik hal yang biasa. Tapi memang pertanyaan saya itu lebih pada apa sih yang mau sikap pemerintah atas kebijakan ini, karena kan efeknya dua nih. Satu, efeknya bagi eksportir terutama ya alas kaki, sepatu, furniture sama tekstil kan Amerika mau seimbangkan aja nih neraca perdagangannya, jangan sampai rugi sampai 18 miliar dolar. Di satu sisi ini ada pasar keuangan
Pasar keuangan ini juga saya sampaikan pada saya salah satu instrumen untuk mencapai pertumbuhan 8% gitu. Kan ini di sini ada trust di situ.